Nah, jadi inilah yang dikembangkan dengan sains modern ini. Ternyata kelenjar-kelenjar ini mempunyai program masing-masing unik dan dia mengeluarkan frekuensinya. Jadi dengan alat sekarang kita mudah dideteksi. Nah, cakra yang tidak seimbang ini tentunya udah dibahas banyak di online dimanapun ya, akan mempengaruhi perilaku orang itu. Ketika cakra dasarnya nggak seimbang, perilakunya bisa orangnya mudah emosi, terus mudah capek, kemudian dapat rezeki tiba-tiba kebuang lagi. Banyak seperti itu. Kayak gitu. Berarti kan kalau selama ini kan orang tuh lebih fokus ketika ngomongin cakra itu kan aktivasi cakra. Mereka melupakan yang namanya, dari keterangannya Pak Bambang tadi kan, berarti kan bisa terjadi yang namanya kebocoran cakra. Cakra mengalami kebocoran gitu. Nah, tanda-tanda bahwa cakra itu mengalami kebocoran dan efek negatif yang bisa dirasakan orang itu dalam kehidupan sehari-hari itu apa, serta gimana cara-cara ngebenerinnya, menormalisasinya lagi gitu, mengoptimalkan fungsinya lagi itu gimana? Nah, ini kan panjang, saya kasih singkat aja ya. Contoh ya, misalkan bukan bocor yang istilahnya tidak seimbang lah ya. Nah, cakra dasar contoh yang tidak seimbang ini. Ketika cakranya nggak seimbang, ciri-ciri yang paling nyata adalah yang tadi saya bilang, orangnya mudah emosi, mudah meledak-ledak, kemudian mudah tersinggung. Itu cakra dasarnya biasanya nggak seimbang. Nah, faktornya banyak. Cakra dasar, cakra sakrum nggak seimbang tuh faktornya banyak. Bisa dari program masa lalu, bisa dari pola makan dan lain-lainnya. Nah, intinya untuk membereskan itu, saya punya alat nih, scan dulu nih. Kalau memang dari pola makan, kita beresin, karena organ ini mempengaruhi juga sifat dan perilaku orang. Kalau contoh organnya nggak sehat, kelenjar adrenalnya nggak sehat, pasti emosinya akan mudah meledak-ledak. Nah, kemudian kalau dari organ, kita kasih, cara makan, nutrisi apa. Tapi kalau dari segi emosi, ya kita juga ada terapinya. Kalau yang khusus cakra tadi berarti cukup pakai alat itu tadi atau gimana? Selain pakai scanner itu, kita punya pakai alat modern yang membantu merubah gelombang frekuensi dari cakra. Karena sekarang kalau cakra itu ternyata punya gelombang dan frekuensinya sendiri-sendiri. Contoh cakra dasar itu frekuensinya 396 Hz. Cakra sakrum ini 417 Hz. Nah, saya menggunakan Rodin Coil, Pak, salah satu alat terapi ya, ini salah satunya untuk membantu memperbaiki gelombang itu. Gimana cara penggunaannya seperti apa, Pak Bang? Misalnya mereka ini teman-teman yang mengalami masalah terkait dengan kekurang optimalan dari masing-masing cakra tadi, terus kemudian datang ke rumah terapi. Itu tuh diapakan gitu? Disuruh duduk, disuruh meditasi, terus kemudian gimanain? Oke. Baik, terima kasih. Prosesnya adalah, satu, kita akan buka jalur meridian lembut dulu. Mikroselulernya kita ada alat yang dari kaki itu mengeluarkan gelombang elektrik bumi. Kalau bumi, kenapa kalau zaman dulu kita harus tanpa alas kaki itu ya? Terus kita peluk pohon, tujuannya adalah grounding, membuang energi negatif itu. Tapi makin ke sini berkat kemajuan teknologi, saya punya alat yang dibikin dari luar itu mengeluarkan gelombang sama dengan gelombang elektromagnetik bumi yang disebut PEMF ya. Kemudian kita diberikan juga gelombang terahertz. Kalau di Google, terahertz ini adalah sebuah cahaya atau gelombang kehidupan yang ditemukan tahun 1962. Itu ada risetnya semua. Nah, kita masukkan. Jadi tanpa saya harus pakai latihan berlama-lama, karena dengan menggunakan teknologi, kita buka dulu jalur meridian yang akan mempengaruhi gelombang-gelombang itu. Nah, setelah itu kita masuk ke alat yang namanya body and soul energy. Nah, itu yang membuka jalur meridian yang besar, pembuluh darah semua. Itu akan mudah dirasakan ketika jalurnya semua udah rileks, maka saraf parasimpatiknya langsung bekerja semua. Nah, barulah
kita masukin pakai Rodin coil itu untuk membalancing setiap gelombang cakra. Jadi itu ada digital frekuensinya yang tepat ditembakkan semua. Mungkin nanti video penggunaannya bisa dikirim ke teman-teman Ngadiroso biar ditampilkan langsung supaya ada contoh konkretnya bagaimana Iya. penggunaan body and soul energinya gitu ya. Betul.